Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya kesayangan ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Kali ini kita mau membahas tentang apa perjanjian misi jiwamu dengannya ya. Well, sesungguhnya kita tidak pernah bertemu dengan orang yang salah. Kita dipertemukan dengan seseorang itu ada maksud dan tujuannya ya. Either antara dia yang memberi kita pelajaran atau kita yang memberi dia pelajaran. Atau dia yang mengantar kita kepada sesuatu atau kita yang mengantar dia kepada sesuatu yang menjadi tujuan ya. Jadi, jika kamu saat ini mungkin merasa terluka atau merasa pernah bertemu dengan orang yang salah, ketahuilah bahwa engkau tidak bertemu dengan orang yang salah ya. Kehadirannya di dalam kehidupanmu adalah guru yang mengajarkan kamu sesuatu hal menuju ke level kesadaran yang lebih tinggi ya. Dan karena itu, engkau tak perlu membencinya. Karena setiap yang hadir dan menyakitimu adalah guru di dalam kehidupanmu yang membantu kamu untuk bertumbuh ya sayangnya. Oke, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semuanya. Dan apalagi karena ini all zodiac ya. Betapa banyak energi yang ditangkap dan hanya energi yang dominan saja yang kali ini tertangkap ya sayangku ya. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Makasih banget karena dengan begitu saya akan lebih mudah terhubung ya dengan kamu ya sayangku. Dan yang belum subscribe ditunggu ya sayangnya. Oke. Apa perjanjian misi jiwamu dengannya? Ya. Oke. Oh. Buat kamu yang merasa hidup ini berat. Ya. Kehadiran seseorang di dalam kehidupan kamu itu pada akhirnya akan mengajarkan kepada kamu bahwa hidup itu adalah sesuai dengan persepsimu ya. Hidup itu sesuai dengan persepsimu. Jika engkau memandang hidup adalah sebuah perjuangan, maka engkau akan terus-menerus berjuang. Jika engkau memandang hidup sebagai suatu yang berat, maka engkau tidak akan pernah merasa hidup ini ringan. Ya. Ada prinsip-prinsip kehidupan yang diajarkannya kepada kamu ya. Melalui jalan ya entah apapun gitu. Ya, dia mengajarkan kepada kamu sebuah cinta yang tak bersyarat. Ya, cinta yang tidak berdasarkan oleh ego. Seperti apa sih cinta yang berdasarkan oleh ego? Cinta yang mengandung ego di dalamnya itu adalah cinta yang menuntut. Menuntut untuk dia juga memberikan hal yang sama, yang serupa seperti yang kau berikan kepada dia. Bahkan kalau bisa lebih. Cinta yang mengandung ego itu adalah sebuah cinta yang ingin menguasai atau ingin memiliki ya. Jika engkau saat ini berfokus hanya dengan untuk supaya dia kembali kepada kamu atau supaya dia bisa kamu memiliki dengan segala cara, dengan apapun caranya, then that's mean ego ya, itu berarti ego ya. Karena sebuah cinta yang tanpa syarat, dia tidak akan meminta apa-apa. Bahkan cinta tanpa syarat itu bersedia menunggu seberapapun lamanya yang dibutuhkan oleh dia untuk dia bisa kembali kepada kamu ya. Dia mengajarkan kepada kamu cinta tanpa syarat, bahwa hanya dengan mencintai saja itu cukup ya. Tanpa meminta apa-apa, bahkan pada saat dia menyakitimu pun ya. Maksudnya bagaimana? Apakah lantas kamu harus mengorbankan dirimu? Bukan seperti itu. Ini pelajarannya yang dipetik ya sayang ya. Pelajaran yang dipetik.
Kamu tetap berhak untuk kamu move on dan melanjutkan perjalanan untuk membuat diri kamu sendiri bahagia. Tapi di sisi lain, petiklah pelajaran bahwa cinta itu cukup untuk cinta. Ya. Dengan menerima perlakuan dia yang menyakiti kamu. Menerima itu bukan menerima pribadinya kembali dalam hidup kamu, bukan ya. Saya berharap teman-teman tidak salah tangkap perkataan saya. Menerima artinya kamu bisa memaafkan dia tanpa embel apa-apa. Memaafkan, benar-benar yang memaafkan, ada rasa damai di situ, tidak ada lagi sakit hati yang memaafkan. Itu yang sedang diajarkan kepada kamu ya. Oke. Breathe. Apa perjanjian misi jiwanya dengan kamu? Seorang sufi, Jalaluddin Rumi, dia berkata bahwa the wound is where the light enter you. Luka atau sakit, luka ya. Luka itu adalah di mana cahaya bisa masuk. Rasa sakit yang saat ini kamu alami, itu adalah untuk kebaikan sayang ya. Kenapa? Ketika kamu merasakan sakit, hati kamu retak. Dan ketika retak, maka cahaya itu masuk. Cahaya apakah yang dimaksud? Cahaya dimaksud di sini adalah cahaya kebenaran, cahaya ilahi ya. Melalui penderitaan demi penderitaan, maka kamu akan belajar tentang kebenaran yang hakiki. Kamu akan belajar mengenai semesta, kamu akan belajar mengenai hidup ya. Dan itu semua hanya baru bisa masuk ketika hatimu membuka sedikit celah yang disebabkan oleh karena luka ya. Jadi luka ini bukanlah sesuatu yang buruk sayang. Berterima kasihlah kepada luka yang kau rasakan saat ini. Karena luka itu membuka pintu untuk kamu bisa mencari dan mengenal Tuhan yang hakiki. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan ya. Bukan Tuhan yang dibentuk oleh manusia. Bukan Tuhan yang berbeda-beda. Ya. Luka adalah sebuah pintu cahaya. Dan kamu bertemu dengan dia. Dan ketika dia melukaimu, maka ya dia hanya menjalankan peran dari semesta agar kamu belajar ya. Hingga pada akhirnya suatu saat nanti kamu akan mengerti dan merasakan bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah sebuah berkah yang luar biasa. Hidup adalah sebuah undangan pesta yang patut kita rayakan ya sayangku ya. Kapan ini terjadi ya? Ini terjadi adalah ketika kamu bisa menerima semuanya ya. Menerima tangis dan tawa itu sebagai satu yang utuh, bahwa memang orang hidup itu ya memang kita tidak bisa menyingkirkan air mata. Kita tidak bisa kok menyingkirkan segala penderitaan, itu nggak bisa sayangku ya. Ya, satu-satunya yang kita bisa terima adalah menerima. Kenapa saya bilang nggak bisa? Hidup itu punya dua mata sisi ya, ibaratnya kayak ini ya. Ini ada depan, ada belakang. Seperti inilah hidup yang utuh. Dia nggak mungkin datang kepada kamu hanya dalam satu sisi. Nggak mungkin. Tuhanmu hanya sebelah. Tuhan itu dua sisi ya. Ada baik, ada buruk, semuanya itu adalah Tuhan. Semuanya adalah kehidupan. Saya nggak pernah ketemu sama orang yang nggak pernah ngerasain sakit. Itu nggak mungkin sekali. Karena memang dualisme atau dualitas kehidupan ini ada semuanya. Dan kapan kamu akan merasa bahwa hidup ini berkah ya? Adalah ketika kamu bisa menerima keduanya ya, secara utuh. Kesedihan dipeluk sebagai suatu keindahan juga ya. Demikian pula kegembiraan itu dipeluk sebagai sesuatu yang suatu saat kegembiraan pun akan berganti dengan kesedihan. Seperti itu terus bergulir ya. Dan ketika kamu bisa menerima kedua-duanya secara utuh, semuanya diterima. Ketika kamu sedih ya kamu tinggal mengamati aja, oh ini memang harus sesuatu yang aku harus lalui dalam hidup ya.
Ketika itu terjadi, maka kamu baru bisa memahami hidup yang seutuhnya, yaitu kehidupan yang penuh berkah ya sayangku ya. Oke. Saya akan tarik satu kartu. Dan muara dari segala perjanjian jiwa, muara dari segala apa semua yang telah dilakukan kepada kamu adalah healthy choices, love, self-love, mencintai diri sendiri ya. Pada akhirnya kamu akan belajar untuk kamu membuat pilihan-pilihan yang sehat atau pilihan-pilihan yang baik ya. Baik di dalam percintaan maupun di dalam kehidupan. Ya, kamu belajar untuk memiliki dunia sendiri. Di sini ada self-care ya. Orang yang bucin, mereka tidak memiliki dunia sendiri. Mereka hidup di dalam dunia orang lain, itu bucin. Tapi pada akhirnya, dia yang menyakiti kamu, yang pernah hadir dalam hidupmu ini, dia akan mengajarkan kepada kamu tentang mencintai diri kamu sendiri ya. Memiliki dunia kamu sendiri. Having your own world ya. Kamu memiliki dunia kamu sendiri, kamu tidak perlu bucin kepada siapapun ya. Dengan demikian kamu menjadi satu pribadi yang lebih bahagia, being happier. Ini adalah muara dari segala yang terjadi dalam kehidupanmu, muara dari kehadiran dia di dalam kehidupan kamu ya. Ya, mungkin dia melukai kamu dengan selingkuh, dengan meninggalkan, atau apapun ya, apapun gitu ya. Tapi ujung-ujungnya adalah dari semua pertemuan kamu dengan dia, dengan semua yang kamu jalani dan kamu alami bersama dia, ujung-ujungnya adalah untuk mengajarkan kamu menerima diri kamu sendiri ya. Mungkin kamu merasa goblok, mungkin kamu merasa bodoh gitu kemarin-kemarin. Tapi pada ujung-ujungnya terimalah kesalahanmu. Terimalah semua yang terjadi dalam hidupmu, termasuk yang buruk itu semua diterima ya. Kalau kamu masih trauma berarti kamu masih belum bisa menerima. Ya. Tapi ketika kamu sudah bebas dari trauma, dan itulah berarti kamu sudah menerima kehidupan secara utuh. Ya. Kehidupan yang mencintai diri kamu sendiri ya. Dan semua, entah mungkin kamu sudah beberapa kali bertemu dengan orang yang melukai kamu ya. Saya tidak akan pernah bicara bahwa ketemu dengan orang yang salah. No, karena memang kita tidak pernah bertemu dengan orang yang salah. Kita hanya bertemu dengan orang-orang yang sesuai untuk diri kita ya. Mereka hanya mencoba menunjukkan apa yang terjadi di dalam batin kita itu ya. So, hai kamu kesayangan. Buat kamu yang kebetulan melihat video ini ya, dari segala luka-lukamu tentang cinta, ya, dari segala luka-luka yang kau dapatkan ketika bersama-sama dengan dia, orang yang menyakiti kamu ya, pada ujungnya adalah hanya untuk membuat kamu menyadari bahwa suatu saat ke depan kamu akan lebih pandai untuk memilih seorang pasangan ya. Kamu akan lebih pandai untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidup ya. Dan kamu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri dengan menerima kesalahan kamu apa adanya. Menerima kekurangan kamu apa adanya. Dan kamu juga akan belajar untuk memiliki dunia sendiri ya. Dunia yang kamu definisikan sendiri ya. Bukan dunia bucin sayang ya. Dunia kamu sendiri. Ketika kamu memiliki dunia kamu sendiri, maka orang akan melihat kamu sebagai pribadi yang cantik atau pribadi yang ganteng. Dan more of all, lebih dari itu, lebih dari semuanya ini adalah kamu menjadi pribadi yang lebih bahagia, ya. Bertumbuh dan lebih bahagia. Well, mestinya kamu tidak perlu ngomel-ngomel ya, karena bertemu dengan orang yang menyakiti kamu ini. Nggak perlu ya sayang ya. Saat ini jika kamu menonton video ini, berterima kasihlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengirimkan guru di dalam kehidupanku ya. Sekalipun mungkin caranya sakit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada satu pelajaran yang mulia di balik semua ini ya. Ya. Jika dia yang kamu rindu, jika dia yang kamu cintai itu meninggalkan tanpa kabar atau apa, kamu belajar di sini true love, unconditional love, ya. Belajar unconditional love. Lalu kamu juga belajar bahwa ketika hati kamu terluka adalah pintu menuju satu dunia spiritual ya. Spiritual itu bukan mistis, bukan agama ya. Spiritual adalah perjalanan kamu untuk kamu menuju kepada Tuhan yang hakiki. Yang Tuhan yang benar-benar, bukan Tuhan yang diceritakan selama berabad-abad selama ini, beda ya. Oke, so kesayangan, tetaplah menjadi pribadi yang penuh berkah. Syukuri kehidupan apapun kondisi kamu saat ini ya.
Sebelangsa apapun hidupmu, ya, sesakit apapun peristiwa yang kamu alami, ada hidden gift nih, hidden gift. Ada hadiah tersembunyi di dalamnya, yaitu cinta. Unconditional love ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Saya berdoa memang mungkin bahasa saya agak sedikit sulit dipahami, tapi saya mencoba menyampaikannya karena ini penting sayangku ya. Penting buat kamu ya. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dan kamu bisa mengambil manfaat ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya benar-benar berharap di sini teman-teman bertumbuh ya. Bertumbuh menjadi satu pribadi yang lebih indah dari kemarin-kemarin ya. Itu visi saya membuat channel tarot ini. Oke, teman-teman kesayangan semuanya, aku minta feedbacknya kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, ya. Tapi kalau misalnya tidak resonate juga nggak apa-apa, mudah-mudahan kita berjodoh di video lain sayangku ya. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading atau pengen healing ya, Kak, tolong bantu saya healing. Silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar sayangku ya, berbayar ya. Dan setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah interaktif, semuanya nilai berapapun semuanya interaktif dan selalu saya sertakan teknik, terapi, ataupun amalan sesuai dengan kebutuhan klien ya. Oke, namun jika kamu memang tidak berada budget, kamu bisa nungguin Bunda live ya. Saat live kamu boleh nanyain apa aja ya. Karena itu nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan ya. Kemarin yang ketinggalan syukurin. Tega amat nyukurin orang. Enggak, maksud saya yang ketinggalan kemarin nggak apa-apa. Nanti disimak lagi ya sayang ya. Oke, terima kasih kesayangan. Aku berdoa agar kamu belajar menjadi satu pribadi yang lebih indah hari demi hari ya. Karena hidup ini indah sayangnya. Tidak melulu tentang dia yang sudah menyakitimu ya, oke? I love you kesayangan. Bye-bye.